Kelanjutan dari jalan-jalan saya ke kota Surakarta atau Solo, yaitu saya berkunjung ke salah satu objek bersejarah di sini, yaitu Pura Mangkunegaran. Saya senang mengunjungi tempat-tempat yang historis bersejarah ikonik di kota-kota yang ada, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Selamat menonton! Lokasi dari Pura Mangkunegaran ini gampang sekali diakses, teman-teman tinggal search saja di Google Map. Kalau saya cek, lokasi ada di Jalan Ronggo Warsito, Desa Keraton ya, di Surakarta. Di bagian depan ini teman-teman bisa lihat sangat luas, ada tempat untuk parkir ya. Saat itu saya berkunjung sekitar jam 10 siang sehingga agak panas. Teman-teman bisa beli dulu tiket secara offline, mengantri di sini dan wajib untuk ditemani oleh tour guide-nya. Ini adalah setelah masuk membeli tiket. Oh ya, teman-teman harus menggunakan celana panjang atau rok panjang ya, dan bajunya berlengan. Kalau tidak, celananya pendek atau roknya pendek, nanti akan dipinjamkan semacam kain untuk menutup ya celana pendek atau rok pendeknya. Ini serambinya sangat luas, banyak pepohonan yang besar dan rindang, dan teman-teman bisa merasa lebih sejuk ketika ada di sini. Nanti kita akan cek ke dalam ya, ada apa aja sih di Pura Mangkunegaran ini. Konon katanya juga masih dipakai secara aktif untuk kediaman atau tempat tinggal dari adipati. Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih bedanya ini keraton dan pura Mangkunegaran. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, saya juga baru diinfokan oleh tour guide yang ada di sini, yaitu bedanya kalau pura Mangkunegaran itu setara dengan seperti pangeran yang ada di sini tuh. Sementara kalau di keraton itu raja gitu ya. Jadi levelnya tuh berbeda. Kalau di sini di Solo itu baik raja maupun pangeran tuh tidak terlibat secara aktif di dalam pemerintahan eksekutif ya, berbeda dengan yang ada di Keraton Yogyakarta, bahwa kalau di Keraton Yogyakarta Sri Sultan itu merupakan gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk masuk ke Pendopo Ageng, ini ada Pendopo Ageng atau Pendopo Agung, itu harus melepas alas kaki. Nah, teman-teman nanti dipinjamkan tas kain ya yang warna hijau itu untuk menaruh atau membawa alas kakinya, sepatu atau sendalnya. Jadi benar-benar harus melepas alas kaki dan kita harus menghormati tradisi norma budaya yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada patung singa berwarna emas ya. Di sini ada di kiri dua, di kanan dua. Sebenarnya ada pemberian asli langsung dari raja di Eropa untuk Pura Mangkunegaran. Nah, ini yang aslinya dan dibuat replikanya dua. Jadi ada empat. Beginilah kondisi dari Pendopo Ageng atau Pendopo Agung Pura Mangkunegaran. Katanya sih tiang-tiangnya itu masih asli ya, dari kayu asli dan masih kokoh dan tetap dijaga keasliannya sampai sekarang. Mungkin masih hanya dicat, diperbarui warnanya, catnya yang udah mulai rusak atau dan sebagainya. Dan berdasarkan cerita dari tour guide, kenapa marmer yang ada di bawah itu berubah warna, berkerak seperti itu karena Solo itu sempat dilanda banjir, yaitu Bengawan Solonya meluap dan Pura Mangkunegaran khususnya Pendopo Ageng ini juga kebanjiran. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, jadi berkerak berwarna seperti coklatan seperti itu marmer yang di bawahnya. Nah, itu adalah dampak dari banjir. Areanya luas, lalu tegelnya ubinnya itu dingin dan banyak lampu-lampu gantung yang bagus di sini dan dominasi warna hijau muda atau hijau kebiruan ya. Di sini biasanya digunakan untuk menerima tamu-tamu, kemudian sempat juga disewakan atau dipinjamkan untuk acara-acara pernikahan. Salah satunya adalah anak dari Presiden Jokowi kala itu menikah di sini. Ini ada berbagai gamelan yang ada di sini dan tidak dimainkan sembarang hari. Ada hari-hari tertentu, jam-jam tertentu gamelan ini boleh dimainkan dan juga pemain gamelannya itu khusus ya, sudah di training terlebih dahulu. Tidak sembarang orang.
Uniknya gamelan-gamelan ini diberi nama. Nah, ini ada beberapa namanya, yaitu Kiai Segorowindu, Kiai Pamerdasi, Kiai Baswara. Nah, ini ada nama-nama dari gamelannya di sini. Kita tidak boleh sembarang memegang atau memainkan gamelan ini. Ini ada gamelan lainnya, Kiai Lipur Sari. Ditutupi dengan kain supaya tetap bersih, dan ini juga ada hari-hari tertentu dimainkannya dan tidak oleh sembarang orang. Usia gamelan ini konon katanya sudah berusia ratusan tahun ya. Jadi merupakan barang yang sudah kuno dan harus dijaga ya, dirawat selalu supaya tetap bisa digunakan dengan baik. Sayang sekali ketika kami berkunjung ke situ bukan saatnya untuk dimainkannya gamelan gitu. Si tour guide-nya bisa menyarankan untuk datang lain hari di hari-hari tertentu. Kalau nggak salah hari Rabu atau Jumat. Bagi teman-teman yang masih ingat silahkan komen di kolom komentar ya untuk bisa datang di sini. Nah, yang uniknya lagi ada langit-langit dari Pendopo Ageng ini dan ada motif di atas seperti bunga. Jadi lampunya itu akan menjadi seperti bunga dan juga ada zodiak-zodiak di langit-langitnya. Lalu kita akan menuju ke area yang lebih dalam yang berada di sebelah sana. Itu kita tidak boleh masuk, tidak boleh memfoto atau memvideo ya gitu. Sebelumnya kata tour guide-nya boleh masuk, namun karena ada turisnya yang agak nakal yaitu memegang-megang dan sebagainya, takut rusak, sehingga hanya kita bisa mengintip dari luar. Katanya di situ merupakan tempat meditasi atau doa dari pangeran yang ada di sini. Kita bisa menengok juga ada beberapa hewan binatang buruan yang diawetkan di situ. Nanti kita juga akan cek ada foto-foto dari pangeran dan putri yang berdiam di sini. Di bagian belakang juga ada patung singa emas kecil. Ini anak patung singa ya. Ada 2 patung singa kecil dan 2 patung singa yang lebih besar. Beberapa replika dan beberapa merupakan asli pemberian dari raja dari Eropa. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah lukisan yang merupakan Mangkunegara ke-10. Masih muda ya. Jadi dia udah naik tahta di usia yang masih muda, 20-an tahun. Dan sekarang dia yang menjadi penanggung jawab utama dari Pura Mangkunegaran ini. Ini adalah salah satu sudut yang ada jendelanya, tempat kita bisa berfoto. Selanjutnya, ini adalah area yang dibuka untuk umum, yaitu dulunya tempat keputren atau tempat putri-putri berdiam di sini ketika menginap di Pura Mangkunegaran. Jadi katanya, untuk putri-putri maupun putra-putra yang belum menikah boleh tinggal di sini. Namun ketika mereka sudah menikah harus keluar dari sini dan disisikan satu saja pangeran yang naik tahta. Kita di sini bisa lihat juga perabot-perabotan, kemudian pintu-pintu, jendela, sofa yang digunakan oleh putri di sini. Di bagian tengahnya itu ada area taman yang sangat luas dan ada air mancur di tengahnya. Sungguh menyenangkan ya membayangkan kalau kita bisa lahir di sini dan juga tinggal di sini. Karena sudah jarang ya ditemui di kota-kota besar seperti sekarang rumah dengan pekarangan atau halaman yang sangat luas seperti ini, hijau, asri dan sejuk. Uniknya juga di Solo, walaupun sangat terik sinar matahari, namun angin yang menerpa atau angin sepoi-sepoinya itu cukup sejuk ya, dingin gitu, seperti lagi ada di gunung. Berbeda dengan di Jogja, konon katanya tour guide bahwa kalau di Jogja juga panas, namun anginnya juga kering gitu kan. Jadi beda, kalau di sini anginnya tuh sejuk, dingin. Ini adalah air mancur yang ada di tengah taman dan masih terawat berfungsi dengan baik.
Sebenarnya kami ingin mencoba di Pracimatuin, yaitu restoran yang khas menyajikan makanan dari Pura Mangkunegaran. Cuman itu sudah full book dan harus di booking jauh-jauh hari. Sayang sekali nggak dapat slot untuk kami bisa mencoba atau mencicipi Pracimatuin itu restoran di sini. Oke, sekian jalan-jalan saya ke Pura Mangkunegaran. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Langsung datang untuk melihat.